Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Dwi Utami dengan NPM 1917051012. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang telah dipelajari di keamanan sistem informasi. Yang pertama ada pengenalan hacker. Keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Lalu ada jenis-jenis hacker. Yang pertama ada white hat hacker, ialah hacker yang memegang teguh standar etika. Akses ke sistem komputer dilakukan bukan untuk tujuan yang merugikan, tapi untuk menguji ketahanan sistem tersebut. Lalu yang kedua ada black hat hacker, ialah jenis hacker yang aktivitasnya menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan, seperti menghapus, mencuri, penipuan, seperti itu, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada grey hat hacker, yaitu seorang penganut standar etika ganda. Jadi kadang dia itu menjunjung tinggi etika hacker, kadang juga dia sampai melanggar batas-batas hukum. Lalu yang keempat ada script kid hacker, yaitu seorang yang tidak mahir dengan sistem komputer, namun seseorang ini mampu menerobos sebuah sistem komputer dengan menggunakan perangkat lunak yang dibuat orang lain. Lalu yang kelima ada hacktivities hacker, yaitu sejenis hacker yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu seperti politik, agama, dan ideologi dan lain-lainnya. Lalu ada tujuan hacker. Yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality, yaitu informasi yang kita miliki pada suatu sistem atau database, baik dari organisasi maupun perusahaan. Hal ini tersedia bagi orang yang berwenang, sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat informasi tersebut. Lalu integritas atau integrity. Data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Lalu ada ketersediaan atau availability, ialah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user atau application atau sistem yang membutuhkannya. Lalu ada hacker path. Yang pertama ada reconnaissance atau pengumpulan informasi sebanyak mungkin dari target, diperoleh dengan cara identifikasi target, menemukan IP address, jangkauan IP network target, DNS, mail server, dan lain-lainnya. Lalu ada scanning, melakukan scanning terhadap network, melihat service yang sedang berjalan dan port apa saja yang terbuka, mendeteksi firewall, mencari celah-celah dan kelemahan sistem target, mendeteksi sistem operasi yang digunakan oleh target, dan lain-lain. Lalu ada clearing attack, menghapus jejak atau log di sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindar dari penelusuran dan tertangkap siapa pelaku yang melakukan hacking ke sistem. Lalu yang keempat ada maintaining access. Jika berhasil memasuki ke sistem, selanjutnya mencoba untuk mendapatkan hak akses ke root system sebagai admin. Biasanya dilakukan dengan mengupload source code atau shell backdoor ke sistem target, sehingga dapat menjaga akses ke sistem dan bisa terhubung ke jaringan. Lalu yang kelima ada gaining access, merancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap reconnaissance dan scanning. Lalu materi yang kedua ada footprinting atau pengintaian, adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik mereka atau target. Untuk mendapatkan informasi ini, seorang hacker mungkin menggunakan berbagai alat dan teknologi informasi. Informasi ini sangat berguna bagi perentas yang mencoba memecahkan seluruh sistem. Lalu ada beberapa tools yang dipakai, yaitu Nmap, Whois, NSLOOKUP, Dig, web, dan lain sebagainya. Lalu apa saja sih yang didapat dari kita mencoba di tools-tools itu? Yang pertama itu ada
operating system of the target machine, dapat firewall, dapat IP address, network map, security config, lalu email ID, password, server configuration-nya, URL, VPN, dan sebagainya. Lalu ada jenis footprinting. Ada dua, yaitu yang pertama ada interfootprinting, ialah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut. Jadi Anda itu sudah berada di dalam gedung dan menggunakan fasilitas internet gratis. Lalu yang kedua ada outer footprinting, pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target, atau Anda itu berada jauh dari komputer target, seperti itu. Lalu yang ketiga ada Nmap. Net atau Network Mapper adalah sebuah aplikasi atau tools yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Gordon Lyon atau lebih dikenal dengan nama Fedor Vaskovich. Aplikasi ini digunakan untuk mengeksplorasi dan audit keamanan jaringan. Output Nmap adalah sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahan tergantung pada opsi yang digunakan, yaitu terbuka, difilter, tertutup, tidak difilter, open filter, dan close filter. Jadi untuk demonsnya seperti ini. Nah, di sini targetnya saya menargetkan himakom.fmipa.unila.ac.id dengan di sini saya memakai profil intense scan. Lalu seperti ini. Lalu kita mendapatkan segini. Ada DNS-nya nih. Dia pakai ini. Ada cpcconnects.himakom.fmipa.unila.ac.id dan masih banyak lainnya. Ada public key bits, type, lalu XAMPP info-nya ada juga, infonya unknown, error times out. Oke. Lalu ini ada warning, result my unrecoverable because itu. Lalu device type-nya ada WIP atau phone, runningnya di Linux atau Sony, misalnya Tomato Linux, Tomato firmware, host script-nya ini nggak bisa dicek di negotiation-nya valid gitu. Lalu di sini IP address-nya nmap down one IP address kayak gini. Lalu di sini tadi tuh di sini muncul tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia hilang. Lalu ini ada topologi. Jadi topologi ini seberapa jauh saya dengan si admin Himakom ini, seperti itu. Ini juga tadi muncul tapi sekarang nggak tahu kenapa hilang. Lalu ini scan ini apa saja yang pernah saya targetin di Nmap ini, seperti itu. Lalu materi selanjutnya adalah SQLi atau SQL injection adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapis basis data dari sebuah aplikasi. Lalu sini tuh ada tools manualnya, tiga ini. Lalu ada tools lainnya, SQL map, JSQL injection, BBQSQL, NoSQL map, white window, DSSS, Explo, Blitz,
SQL bit-sibling. Nah, ini ada parameternya. Untuk SQL manual itu tanda petik untuk hack, min untuk comment out, titik koma itu untuk end statement, persen koma untuk wildcard. Lalu untuk SQL map, min URL atau min U itu untuk mengecek URL, min DBS untuk mengecek database, min table untuk mengecek tables, min kolom untuk mengecek kolom, min dam untuk mengecek dam data, min D untuk select database, min T untuk select table, min C untuk select kolom. Seperti itu. Lalu yang kelima ada PDF Crack, yaitu alat bantu GNU Linux untuk memulihkan kata sandi dari dan konten dari file PDF. Berbasis perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya adalah open source GPL. Itu untuk mendukung penanganan keamanan sistem standar revisi 2, 3, dan 4 pada semua revisi PDF yang dikenal. Mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna, baik daftar kata dan kata sandi. Brute forcing didukung permutasi sederhana. Saat ini hanya mencoba karakter pertama sebagai huruf besar. Simpan atau muatan pekerjaan yang sedang berjalan. Pembandingannya sederhana. Pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Lalu materi selanjutnya ada encrypt and decrypt. Enskripsi adalah sebuah proses mengamankan yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti plain text menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti cipher text. Deskripsi adalah sebuah proses membalikkan yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti cipher text menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti plain text. Lalu ada beberapa toolsnya, yaitu yang pertama ada PGP Tools. PGP Tools itu singkatan dari Pretty Good Privacy, yang merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi atau autentikasi pengiriman data komputer. PGP Tools adalah aplikasi desktop open source yang ramah pengguna. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengenkripsi dan mendeskripsi file PGP. Lalu yang kedua ada Vera CryPT, adalah perangkat lunak enkripsi disk open source. Nah, lalu langsung saja kita ke demonsnya. Jadi seperti ini. Untuk enkripsi kita klik encrypt file, lalu kita pilih data misalkan ini DD64 ya, kita choice, lalu di target file ini kita use same folder aja, jadi dia nanti bakal tetap di folder yang sama. Lalu ini harus diisi pakai email. Lalu ini kita checklist aja semuanya. Lalu encrypt. Lalu dia muncul nanti datanya jadi seperti ini. Tampilannya jadi seperti ini. Lalu untuk mendeskripsinya atau membuat dia menjadi tulisan, jadi file yang bisa dimengerti oleh semua orang, itu kita klik descript file. Lalu kita pilih yang DD ini lagi, kita choice, lalu masukkan kata sandi. Oke. Nah, jadi DD tadi akan berubah seperti ini. Jadi dia kembali seperti semula. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu FTP.
File transfer protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirim file ke komputer dengan download atau mengirimkan file ke server upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971, bahkan sebelum TCP dan IP ada. Standar ini digunakan untuk mengidentifikasi perintah dasar yang digunakan untuk perancangan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC atau Request for Comments. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari suatu tempat ke tempat lainnya. Seperti protokol TCP atau IP pada umumnya, ini didasarkan pada model klien atau server. Lalu fungsi FTP server dan kegunaan FTP server. Fungsinya itu ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti menggunakan halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lainnya seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Selengkapnya, fungsi dari FTP yang masih ada yaitu mengupload halaman website ke website server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirim file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk kelampiran di dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembangan perangkat lunak. Tidak hanya itu, ada banyak fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Namun pada dasarnya, fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari suatu tempat ke tempat lainnya. Lalu aplikasi FTP client ada FileZilla, ada WinSCP, dan ada GFTP. Seperti itu. Lalu sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.